itu saya krepek. Saya bilang kurang gizi betul. IQ rendah. Jadi karena IQ rendah, kalau saya berserah pada nasib, saya terus tidak akan bisa berubah. Karena itu saya betul itu nggak bohong. Jadi ada cerita tentang 10+1 tadi, saya udah jalani 40 tahun yang lalu saya udah jalanin. Kenapa? Kalau saya tidak mati-matian belajar ketika itu, saya pasti kalah sama anak-anak yang gizinya lebih kuat. Letoy saya. Ya kan? Jadi adik-adik boleh tiru. Kalau bapak guru biasanya anak-anak ini males. Kalau ini kan ada bab 1 sampai bab 12, ya. Hari ini diajar bab 1 selesai. Besok ingat ya, kita masuk ke bab 2 selesai. Bab 3 selesai. Nah, kalau kita ngikuti guru, maka kita sama aja dengan murid-murid yang lain. Kita harus berlomba-lomba. Tapi kalau dia kasih tahu, nanti minggu depan bab 2 ya, baca 10 kali bab 2 sebelum diajarkan, insya Allah 70-80% udah nempel di otak. Jadi pada saat guru ngajarin, kita tinggal turun nambah 20%. Jadi ketika guru bertanya, barangkali kita yang paling banyak menunjuk tangan. Karena kita yang dulu, yang itu adalah strategi hidup harus dipikir. Jadi hidup harus berpikir bagaimana kita menyiasati. Sampai hari ini, kenapa saya itu berani ceramah di mana-mana? Apakah di kalangan scholars, intelektual, apakah di kalangan pengusaha, apakah di kalangan profesional, apakah di kalangan LSM? Kenapa saya berani? Padahal latar belakang saya sekolahnya ekonomi. Karena saya baca dulu, ngebet dulu, ngebet habis-habisan. Jadi kalau saya mau ceramah tentang jalan tol, saya apalagi zaman sekarang tinggal klik jalan tol, ntar saya bisa cerita benang merahnya jalan tol itu apa. Ya, pernah saya tahu jalan tol Jasa Marga, ulang tahun yang keberapa waktu saya jadi menteri. Jadi Pak Menteri, nanti Bapak diminta untuk memberi kata sambutan, keynote speech kan, dalam rangka memperkenalkan mobil-mobil seragam dan sebagainya, perangkat jalan tol. Kita mau merubah logo, kita punya sistem baru. Saya bingung, jalan tol belajar di mana? Di sekolah nggak ada cerita tentang jalan tol. Ya, dengan sederhana, apa nggak saya pikirkan apa yang akan saya bicarakan nanti malam? Saya diberitahu siangnya, nanti malam cari aja brosur tentang konstruksi. Ya, saya diundang dengan Menteri PU di Hotel Mulia, ada ratusan undangan VVIP pada datang. Di situ ada salah satu MC-nya adalah the best public speaker, punya sekolah public speaking namanya. Salah satu artis terkenal itu yang Who Wants to Be Millionaire. Namanya saya lupa itu. Dia jadi MC. Terus saya tiba-tiba cerita tentang yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Saya memulai dengan kata-kata begini, saudara-saudara sekalian, tahukah Anda bahwa 30 tahun lebih penduduk Jakarta itu melewati jalan yang sampai hari ini tidak pernah roboh. Dan jalan itu sangat indah jika dipandang dari udara, yang disebut Jalan Jembatan Semanggi. Saya katakan, saya tanya siapa pendirinya? Oh, Insinyur Sutami. Sutami siapa? Pendirinya Jasa Marga katanya. Wah, tepuk tangan, red gitu. Nah, siapa sangka saya bisa meng-capture within few hours kalau saya nggak membaca, kalau saya nggak ngeduluin cara orang berpikir. Apa iya saya tanya asisten saya, gue mau ngomong apa ini, ntar tolong bikinin gue speech. Saya nggak biasa begitu. Saya ingin sesuatu yang touchy, yang langsung bisa mengena,
kontekstual, bisa kira-kira yang ingin didengar oleh orang-orang sesuatu yang baru. Terus saya tanya lagi, pernahkah saudara-saudara terbayangkan bahwa ada sebuah gedung di mana ketika reformasi digulirkan, ada ribuan mahasiswa menduduki atapnya, gedungnya itu, dan gedung itu tidak roboh. Siapa yang membangun gedung itu? Arsiteknya. Waduh, tepuk tangan Pak. Ternyata adalah dia pendiri Jasa Marga. Tidak ada yang ngebayang gitu. Jadi dengan itu saya dikatakan oleh Pak, siapa namanya, dia bilang, dahsyat Pak Sugi kan. Very touchy kan. Nah, jadi yang gini-gini itu saya pelajari, bukan serta-merta saya dapat. I try to think something supaya pada saat saya tampil, tampillah saya dengan baik.